Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Pemirsa Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia, Pelindo II RJ Lino, masih menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Lino hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi sebagai tindak lanjut pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane. Untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Lino, kita langsung bergabung dengan reporter Faizin Adi dan juru kamera Eka Pamungkas di Mabes Polri. Ya, Faizin, bagaimanakah proses pemeriksaan RJ Lino hingga saat ini? Ya, Valerina Daniel, hingga petang ini Richard Joslino, Direktur Utama PT Pelindo II atau IPC masih berada di dalam ruang pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri. Dengan demikian, Lino sudah menjalani pemeriksaan selama hampir 9 jam. Karena RJ Lino datang tadi mulai jam 9 pagi dan dia didampingi oleh antara lain oleh tim pengacaranya yang dipimpin oleh Frederick Yunadi. Dan selain RJ Lino yang diperiksa sebagai saksi, tadi juga turut hadir 2 orang Direktur PT Pelindo II, yakni Direktur Operasi Dana Amin dan Direktur Keuangan Oryas Petrus Mudak. Dan bagi RJ Lino ini adalah panggilan yang kedua. Pada panggilan sebelumnya pada 2 November, RJ Lino tidak menghadiri panggilan dari Bareskrim Mabes Polri karena dia beralasan panggilan yang dilayangkan oleh Bareskrim Mabes Polri tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam KUHAP. Dan tadi Richard Joslino tidak banyak memberikan pernyataan kepada wartawan mengenai materi pemeriksaannya. Ya, Vale. Ya, Faizin, apakah tadi ada tanggapan RJ Lino terkait pemeriksaan dirinya oleh Bareskrim? Ya, hanya sedikit pernyataan yang disampaikan oleh RJ Lino kepada awak media. Dia hanya menyatakan bahwa kedatangannya ini untuk memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik dan juga terutama dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama sebuah BUMN yang dia harus taat kepada penegak hukum. Namun tadi setelah RJ Lino masuk ke ruang pemeriksaan, salah satu tim kuasa hukumnya membagikan pernyataan tertulis atau rilis kepada awak media mengenai sikap RJ Lino dan juga PT Pelindo II dalam kasus ini. Pada intinya seperti pada pernyataan sebelumnya, PT Pelindo II menyatakan bahwa kasus ini sudah clear, sudah tidak bermasalah karena berdasarkan dari audit yang dikeluarkan oleh BPK pada tahun 2014, pengadaan 10 alat berat atau 10 mobile crane itu dinyatakan sudah tidak bermasalah. Saran atau rekomendasi dari BPK bahwa PT Pelindo II harus mengenakan sanksi kepada pemenang tender karena dianggap terlambat menyelesaikan kewajibannya juga sudah dijalankan oleh PT Pelindo II dan itu juga sudah dilaporkan kepada BPK. Menurut Richard Joslino, kasus ini sendiri berawal pada tahun pertengahan 2011 ketika PT Pelindo II mengadakan tender pengadaan proyek 10 alat mobile crane. Dan 10 alat mobile crane tersebut rencananya akan didistribusikan kepada 8 pelabuhan yang ada di bawah pengelolaan PT Pelindo II. Namun karena seiring kebutuhan perusahaan, maka 10 mobil crane tersebut peruntukannya dirubah dengan hanya difokuskan kepada atau ditaruh di Pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, perubahan inilah yang menurut Bareskrim Mabes Polri dinyatakan bermasalah karena dianggap tidak sesuai dengan dokumen awal. Dan dari perkiraan Mabes Polri, ini proyek atau perubahan pengadaan tersebut telah merugikan keuangan negara sekitar 45 miliar karena 10 mobil crane tersebut yang saat ini juga sudah disita oleh Mabes Polri tidak bisa beroperasi sesuai dengan peruntukannya. Namun pernyataan itu tadi juga sudah dibantah oleh RJ Lino melalui pernyataan tertulisnya yang menyatakan bahwa sebelum disita oleh Bareskrim Mabes Polri pada akhir Agustus hampir bersamaan dengan penetapan salah satu direktur Pelindo sebagai tersangka, 10 mobil crane tersebut juga sudah beroperasi. Hingga kini belum diketahui di mana kebenarannya. Dan terkait dengan audit BPK, sebagaimana klaim dari RJ Lino bahwa tahun 2014 BPK sudah menyatakan bahwa proyek itu tidak bermasalah. Ini berbeda dengan pernyataan BPK. Beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua BPK Aksanul Kossasi menyatakan bahwa BPK saat ini sudah membentuk tim sejak 13 Oktober untuk menyelidiki
masalah mobile crane dan juga beberapa indikasi korupsi lain di PT Pelindo II. Dan hasil audit ini baru akan dikeluarkan sesuai aturan kira-kira pada 13 November atau sekitar 4 hari lagi. Dan meski belum ada hasil mengenai berapa besar kerugian negara, BPK memperkirakan ada 10 indikasi kerugian. Mengenai pernyataan dari BPK tersebut, kami belum memperoleh konfirmasinya atau tanggapannya dari Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joslino. Dan kami masih menanti keluarnya Richard Joslino dari ruang pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Ya, demikian Valerina Daniel. Baik, terima kasih Pak Izin Adi dan juru kamera Eka Pamungkas melaporkan langsung dari Mabes Polri, Jakarta.